Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak videonya. Islam sangat memperhatikan keselamatan harta siapapun. Saudara, siapapun memiliki harta wajib dihormati, wajib dijaga, wajib dilindungi, nggak boleh diganggu. Harta berupa apapun, tanah, rumah, kendaraan, saudara, barang yang mewah maupun tidak mewah, saudara, nggak boleh kita ganggu. Haram kita mengganggu harta benda orang lain, saudara. Makanya mencuri dalam Islam diharamkan. Kenapa mencuri diharamkan, saudara? Karena mencuri mengganggu keselamatan harta orang lain, dan hukumnya juga berat, saudara. Kenapa berat? Karena mencuri kecil dibiarkan akan menjadi mencuri besar, mencuri besar dibiarkan akan menyebabkan kebangkrutan suatu bangsa, saudara. Pantas hukumnya tegas. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Jangan bilang kejam dulu. Kok hukum Islam kejamnya? Tunggu dulu, saudara. Kalau kita mau tahu kejam atau tidak kejam, kita lihat efeknya, saudara. Kita lihat bagaimana keberkahannya pada saat itu dilaksanakan. Saudara, kalau maling dipotong tangan, satu orang maling nyolong dipotong tangan, satu negeri nggak berani nyolong, saudara. Selamat semua harta benda kita. Tapi begitu kita jauh dari hukum Allah, maling-maling tidak dipotong tangan, cuman di penjara. Bahkan sampai yang nyolong triliunan cuman di penjara 2, 3, 5 tahun, dan hartanya tidak dirampas, tidak disita. Besok keluar dia akan jadi maling lagi, saudara. Dan lihat sekarang korupsi yang ada di kita punya negeri makin menjadi makin gila. Apakah hukum yang kita terapkan selama ini dengan penjara membuat mereka jerah, membuat mereka kapok? Tidak. Bahkan begitu para koruptor ditangkap masih bisa senyum, dadah-dadahan wartawan. Loh, kenapa? Karena dia tahu hukumannya nggak seberapa. Karena dia tahu begitu nanti dia ada di penjara, dia bisa sewa kamar penjara, dia bisa bawa barang mewah dalam penjara, bahkan dia bisa nyogok buat jalan-jalan keluar penjara, saudara. Kok Habib tahu pengalaman? Nggak usah nanya-nanya dah. Percuma di 3 kali penjara terus tahu-tahu nggak tahu yang begitu, saudara. Saudara, hukum Allah itu maha adil. Potong satu tangan mencuri, satu negeri nggak berani lagi mencuri. Indah tidak? Indah tidak? Nah, kalau udah sekarang bagaimana? Orang korupsi triliun-triliunan, gila-gilaan, saudara. Itu rame-rame disuruh bayar pajak. Pajak kita dikorupsi terus, sama juga ngasih makan tikus. Astagfirullahaladzim, ini ada apa? Nah, makanya Islam itu menjaga keselamatan harta kita. Orang punya tanah nggak boleh sembarangan dirampas, walaupun oleh negara, saudara. Nggak boleh negara dengan atas nama negara, tanah saudara kami rampas. Haram. Tanah setiap rakyat wajib dihormati, wajib dihargai. Negara butuh, perlu, silakan ambil. Wajib ada ganti rugi, saudara. Itu aturan Islam. Nggak bisa mentang-mentang presiden, mentang-mentang menteri, mentang-mentang negara mengambil tanah rakyat seenaknya. Apalagi kalau tuh rakyat sudah tinggal di situ ratusan tahun. Seperti yang terjadi di Rempang, Riau, saudara. 17.000 warga Melayu mau diusir dari Pulau Rempang. Mereka sudah tinggal di situ 100 tahun lebih. Mereka dulu ikut perang mengusir penjajah Belanda, Portugis. Tahu-tahu mau diusir dengan alasan nggak ada suratnya. Mereka sudah tinggal di situ sebelum negara ini merdeka. Negara ini belum merdeka, mereka sudah tinggal di situ. Saudara, ditanya mana sertifikatnya, mana suratnya, saudara. Wujud mereka di sana ratusan tahun itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah pemilik tanah tersebut. Enggak, alasannya enggak punya. Yang punya siapa? Oh, ada pabrik. Ada pabrik milik Cina dari luar yang sudah punya surat itu tanah. Kok bisa? Kok bisa orang luar bisa punya surat buat itu tanah? 17.000 warga mau diusir. Ada ibu-ibu protes di penjara, ibu-ibunya. Apa, saudara? Nah, ini karena apa? Karena tidak melaksanakan Islam. Banyak orang ngaku Islam, KTP Islam, tapi tidak melaksanakan Islam. Kalau kita melaksanakan Islam, saya tanya, merampas tanah orang boleh tidak? Mencuri boleh tidak? Korupsi boleh tidak? Halal atau haram?
Jadi ayo saudara, kalau kita pengen negeri kita ini aman, rakyat tidak didolimi, ya kita jalankan Islam sama-sama. Jalankan. Kalau kita jalankan Islam, saudara, orang gak berani korupsi. Orang dipotong tangannya, saudara. Dipotong tangannya, saudara. Orang akan berpikir untuk dipotong tangan, saudara. Dia mau korupsi 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, tangan gak bisa dibeli, saudara. Jadi Islam ini hukumnya adil. Bukan kejam, adil. Kalau kita nggak nyolong kan nggak dipotong tangannya, saudara. Ya. Nah kemudian, saudara, kita susah. Ulama mengusulkan, udah koruptor potong tangan. Saudara, mengusulkan ke DPR, anggota DPR nolak semua. Kenapa nolak semua? Ya pada maling. Saudara, nah kita saudara ngusulin potong tangan maling kepada maling, ya, sampai budak juga nggak diterima. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ya anggota DPR yang baik banyak ada, tapi maaf saudara, yang nggak baiknya lebih banyak. Ya kalau voting ya kalah melulu, voting kalah melulu. Yang kita Islam voting setuju koruptor potong tangan, yang koruptor yang enggak dah. Tangan gue dipotong lagi. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya nih semua, siap jalankan Islam? Siap jalankan Islam? Takbir. Baik teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak dan mendengarkan menonton video dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang begitu luar biasa, teman-teman ya, yang membahas soal korupsi. Nah jadi teman-teman ya, memang di negara kita ini masih saja terjadi yang namanya korupsi, teman-teman ya. Masih saja sering terjadi, teman-teman ya. Dan itu sangat merugikan sekali, teman-teman. Bukan hanya pihak yang dirugikan saja, melainkan kita yang juga terkena dampak dari korupsi tersebut, teman-teman ya. Maka memang koruptor itu memang harus kita lawan, teman-teman, agar ya apa ya, kalau saya bilang sih mungkin terdengar sulit, terdengar susah, teman-teman ya, untuk mengatasi permasalahan korupsi di negara ini. Tapi setidaknya kita juga ikut berjuang, teman-teman ya, untuk melawan orang-orang yang suka korupsi, teman-teman. Ya setidaknya mengurangi lah, teman-teman ya, meskipun ya sulit, namanya juga teman-teman tahu sendirilah di negara Konoha ini. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini, video yang sangat luar biasa dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Masya Allah, beliau luar biasa, beliau pejuang dalam Islam ini, teman-teman ya, pejuang agama ini, pejuang untuk rakyat Indonesia, teman-teman. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini terus-terusan bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.